melaksanakan kegiatan yaitu rapat fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu dalam rangka evaluasi pengawasan DPSHP pada pemilu tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, adapun dasar hukum yang kita gunakan yaitu kita mengacu pada Undang-Undang 7 jalan dengan turunnya Perbawaslu 4 soal tentang pemutahiran data pemilih yang memang di situ dimungkinkan bagi Panwaslu kecamatan untuk dihadirkan di dalam pleno tingkat kabupaten. Itu sudah saya kirimkan di grup. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Perbawaslu dan seterusnya. Kalau kita nggak perlu ganti BA, karena kita tidak pakai BA seperti mereka. Kita cukup form A dan AKP. Tetapi itu penting buat kita untuk diselaraskan supaya nanti menjelang pleno nanti malam itu kita bisa minimal punya satu dokumen kita. Kita hari ini bolehlah seperti ini gitu kan, trek-trekan dan mau buka data dan seterusnya. Tapi ingat 2019 menjelang pemilu, ketika tekanan politik dan sukunya sudah semakin berat, orang sudah bisa mengkapling kira-kira pos di kecamatan A dan B atau kabupaten, provinsi dan seterusnya. Orang bisa mengkapling kira-kira prediksi perolehan suara dan juga berapa jumlah, berapa orang masyarakat yang belum terdaftar dalam hak pilih. Maka bisa saja nanti partai politik sebagai calon peserta pemilu yang memang punya kepentingan langsung terhadap proses itu, seperti kasus 2019 waktu itu mereka menurunkan data ribuan. Ya kita berharap karena konsentrasi kita untuk perbaikan data pemilih. Anggarkan oleh negara, tetapi hasil kerja dari petahana itu tidak menjadi dasar penyusunan data pemilih. Hal itulah yang juga melatar belakangi kita mengadakan kegiatan ini. Selain itu juga yang paling utama adalah terlepas dari persoalan dan dinamika yang kita dapatkan ketika mengawasi tahapan penyusunan data pemilih. Kita lembaga yang dibentuk oleh undang-undang, kita lembaga yang lahir karena amanat undang-undang, tentu sebagai bagian dari sebagai lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi semua tahapan pemilu termasuk juga penyusunan data pemilih. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa semua tahapan itu berjalan dengan baik dan hasil yang baik. Kalau kita bicara tentang berjalan dengan baik, kita hanya melihat fokus kita kepada prosedur dan tata cara. Tetapi secara kualitas, tentu kita sebagai pengawas juga mengharapkan bahwa penyusunan data pemilih untuk tahun 2024 ini akan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau kita bicara tentang data pemilih ini, setiap kali tahapan, setiap kali adanya penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan selalu menjadi momok dan tidak pernah ada clear dari persoalannya. Termasuk juga hari ini ketika kita memasuki tahapan penyusunan data pemilih, banyak yang tidak bisa kita lakukan. Akses terhadap sistem informasi yang digunakan oleh teman-teman di KPU dan jajarannya dalam mengolah data pemilih ini, secara umum kita hanya bisa nonton, viewer saja di situ. Artinya
dalam kesempatan ini mungkin ada dari hasil pengawasan teman-teman itu ya Pak Iwan. Kalau dulu di 2019 kalau dia sudah melapor ya tetap berjalan, itu argonya tetap berjalan, tetapi ada waktu, ada batas waktu dia bisa mencabut laporan itu, ada diberikan batas waktu di Perbawaslu 7. Saya lupa juga ya, jujur tidak hafal juga di Perbawaslu 7 kalau tidak membaca. Ada mekanisme, ada waktunya, ada batas waktunya kapan dia harus mencabut laporan, intinya itu. Nah, kalau sudah lewat batas waktu dia tidak bisa lagi mencabut laporan. Saya berusaha membuka Perbawaslu 7 di HP saya tidak tahu nama filenya apa ini. Oke, jadi nanti silakan rekan-rekan buka di Perbawaslu 7 tentang laporan yang dicabut ya. Itu hak dari pelapor, dan kemudian apa tidak lanjut dari kita terhadap laporan yang dicabut. Itu kan ada pernyataan dari pelapor, pernyataan dicabut, tetapi kita sudah memegang informasi itu, file itu. Nah, itulah salah satu sumber kita menjadikan informasi awal. Jadi itu ya.